Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, teman-teman, di video kali ini saya pengen cerita ke kalian ya, suka dukanya menggunakan mobil ini ya, Pajero Sport tahun 2012 Exit ya. Jadi saya pakai mobil ini sejak 2012, teman-teman. Mobil ini saya beli dari baru ya, teman-teman. Tangan pertama dari baru sampai hari ini masih saya pergunakan sebagai kendaraan harian, dan kilometernya saat ini udah 82.000 ya teman-teman, 82.107 gitu. Nah, saya pengen cerita nih, selama 13 tahun ya, berarti kurang lebih 13 tahun saya pakai mobil ini, pasti ada suka ada dukanya dong, ya kan. Nah, saya pengen cerita ke kalian, kita sambil jalan-jalan teman-teman di hari Minggu ini. Saya pengen cerita apa aja suka duka selama saya menggunakan mobil ini ya. Oke teman-teman, yuk kita ngobrol santai sambil jalan-jalan. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Oke, kita mulai dari suka atau duka dulu ya. Suka dulu lah ya. Kita mulai sukanya. Apa sih sukanya selama kurang lebih 13 tahun saya menggunakan mobil ini ya. Oke, yang pertama itu yang jelas ya ketangguhannya teman-teman ya. Jadi mobil ini memang ya sebagaimana SUV leather frame lainnya ya pasti tangguh ya teman-teman. Apalagi ketika kita ngerawat mobil ini dengan baik, pasti mobil ini akan sangat reliable ya. Terbukti selama 13 tahun atau 82.000 km saya menggunakan mobil ini, alhamdulillah nggak pernah ada masalah besar yang berarti teman-teman ya. Kalau orang banyak yang bilang Pajero rentan overheat, Pajero rentan gearboxnya rentan jebol, steering racknya juga rentan oblak, alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin ya teman-teman. Wah, mungkin pakai jalanan yang dilewatin mulus-mulus. Nah, kalian lihat aja nih jalanan komplek rumah saya nih. Dari tadi banyak banget jalan yang bolong-bolong ya teman-teman gitu. Jadi memang kalau untuk pemakaian ya, saya pemakaian di kota Bandung ya. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah ke Bandung, jalanan Bandung itu nggak 100% mulus teman-teman ya. Banyak juga jalan-jalan yang bumpy dan bergelombang. Dan rumah saya pun kompleknya, walaupun kelihatannya komplek bagus ya, tapi jalanannya aduh ampun deh. Dan banyak polisi tidur. Jadi untuk pemakaian ya memang kalau saya pemakaian normal ya teman-teman. Saya nggak nyiksa mobil, tapi saya juga bukan tipikal orang yang apik banget sama mobil, disayang-sayang, nggak boleh kehujanan. Ada kan orang kayak gitu ya, nggak boleh dipakai ke jalan rusak. Nggak, saya pakai mobil ya sebagaimana mestinya fungsi dia sebagai mobil teman-teman. Ketika hujan ya saya pakai buat beraktivitas teman-teman ya. Mobil diciptakan itu buat memudahkan kita, bukan buat nyusahin kita. So teman-teman, penggunaannya normal. Jadi yang pertama itu ketangguhan harus diakui, Pajero ini cukup oke, cukup tangguh, belum ada masalah berarti ya teman-teman. Nah, terus yang kedua itu adalah akomodasi teman-teman ya. Nah, yang saya syukuri banget dari mobil ini ya, itu adalah akomodasi. Kalau teman-teman lihat ya, ya di baris kedua dan ketiga itu sangat mumpuni untuk bawa orang banyak dan barang banyak ya gitu. Jadi memang mobil ini tuh fungsional banget untuk saya teman-teman, makanya sampai hari ini juga masih saya pertahankan. Jadi kalau misalkan kayak contohnya untuk belanja barang gitu ya, atau misalkan kayak saya beli galon itu kan kadang sekali beli galon tuh bisa 6 ya teman-teman. Nah, mobil ini mengakomodir banget kebutuhan saya akan kegiatan yang seperti itu teman-teman ya. Atau misalkan kayak contohnya bawa lemari gitu-gitu ya, saya nggak usah repot-repot sewa mobil bak gitu ya, atau nggak usah repot-repot kirim gitu. Saya bisa dengan mudahnya ngangkut pakai mobil ini, karena memang ya mobil ini juga lega teman-teman. Itulah yang bikin saya itu senang banget sama mobil ini gitu. Nah, itu sukanya yang kedua teman-teman. Nah, terus yang ketiga ya nggak bisa dipungkiri teman-teman ya, secara tongkrongan mobil ini tuh gagah banget. Jadi mewakili saya banget lah gitu loh. Saya tuh suka sama mobil yang gagah ya, yang karakternya tuh SUV, itu tuh saya suka teman-teman. Makanya
karena mobil ini tuh gua banget lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Itu benar-benar mewakili saya banget, apalagi di Pajero yang model old ini tuh, ini kesan arogannya tuh udah hilang teman-teman ya. Kesan arogan udah hilang, ditambah sekarang udah mulai jadi future klasik ya teman-teman gitu. Jadi apa namanya, udah apa ya, ibarat kata tuh udah jadi mobil semi hobi lah, karena banyak banget Pajero Gen 1 itu mulai dijadiin apa ya, mobil-mobil yang klimis gitu ya, mobil-mobil yang rapi gitu loh. Udah dandanannya tuh udah nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh banyak banget yang norak-norak gitu kan dandanannya tuh ya, kayak stiker di mana-mana, chrome di mana-mana, grill udah aneh-aneh gitu ya. Nah kalau sekarang tuh, kalau saya lihat nih, saya perhatiin di Bandung itu udah banyak Pajero old yang dandanannya tuh klimis gitu loh, bener-bener anak mobil banget. Nah itu tuh buat saya ningkatin value mobilnya banget gitu. Jadi kesan rapinya tuh dapat gitu loh. Nah ditambah ya itu, yang arogan-arogan udah pada beralih ke Pajero baru teman-teman gitu ya. Nah itu dia salah satu hal yang saya suka. Oh ya, sama yang sukanya itu biaya operasionalnya rendah teman-teman ya, karena mobil ini masih bisa pakai solar busuk, itu mumpuni banget. Jadi kalau secara operasional cost untuk bahan bakar ini murah banget. Saya untuk pemakaian 2 minggu itu cukup dengan 250.000 udah bisa muter-muter keliling kota Bandung selama 2 minggu gitu guys. Jadi secara biaya ini terhitung lumayan murah, bahkan bisa dibilang hampir mirip dengan city car yang menggunakan BBM Pertamax kayak Mirage contohnya ya. Nah Mirage itu biaya operasionalnya tuh ya kurang lebih hampir mirip, walaupun Mirage sedikit lebih murah karena ya memang cc-nya juga lebih kecil teman-teman ya, jauh lebih irit. Tapi kalau secara ke cost-nya, ke duitnya itu hampir mirip gitu. Itu senangnya teman-teman yang saya rasain selama 13 tahun, yang saya rasa itu jadi sukanya saya kenapa mobil ini masih bertahan. Nah, ada suka pasti ada duka. Saya pengen cerita juga dukanya ke kalian selama 13 tahun saya pakai mobil ini. Nah, apa aja dukanya ya selama 13 tahun ketika saya pakai mobil ini. Nah, yang pertama itu teman-teman, mobil ini kalau saya boleh jujur dari sisi kenyamanan ya, ini tuh salah satu hal yang bikin saya rasanya pengen ganti mobil gitu teman-teman. Karena mobil ini jujur kalau dari kenyamanan ya, dari bantingan terutama ya, bantingan suspensi itu buat saya sangat tidak nyaman. Apalagi di compare dengan mobil yang ada di rumah teman-teman ya, kayak contohnya Camry itu ya beda kelas ya teman-teman, beda jenis, beda kelas. Jadi sebenarnya kalau mau di compare nggak fair, tapi karena mobil itu ada di rumah, jadi saya meng-compare sebagai kendaraan pribadi teman-teman gitu loh. Saya kalau dari mobil ini pindah ke Camry itu rasanya kayak apa, karpet terbang, nyaman banget, nyaman, halus ya, bantingannya empuk gitu ya. Beda sama ini yang ketika lewat jalan jelek gitu tuh, waduh, nih lihat ya, abruk-abrukan gitu loh, keras ya, limbung, terus kalau ada gajlugan tuh bodinya goyang kanan kiri gitu teman-teman. Nah, rasa seperti itu tuh bikin perjalanan kita tuh jadi cepet capek teman-teman ya. Beda ketika kita naik Camry, walaupun umurnya lebih tua, tapi rasanya tuh badan lebih fresh aja ketika kita habis perjalanan jauh contohnya gitu ya. Gitu, beda dengan ketika menggunakan mobil ini, itu tuh ketika turun gitu ya, apalagi habis lewat jalan kayak gini, badan tuh rasanya pegel aja gitu, karena badan kita kan goyang-goyang teman-teman. Nah itu, jadi dari kenyamanan itu ya, mobil ini kalau menurut saya teman-teman ya, agak jauh dari kata nyaman gitu loh, karena saya ada mobil lain yang jauh lebih nyaman gitu. Nah, terus yang lain teman-teman ya, yang kedua itu adalah after sale service-nya. Nah, harus diakui teman-teman, kalau teman-teman punya merek mobil yang lebih common ya, kayak Honda, Toyota, Daihatsu gitu ya, ketika kita punya Mitsubishi, dan ini tuh Mitsubishi pertama saya teman-teman. Dari dulu tuh dari saya kecil ya, keluarga saya tuh belum pernah punya Mitsubishi, sampai akhirnya saya memutuskan mencoba brand Mitsubishi teman-teman. Dan
ya secara after sale service ya, kalau kita bandingin let's say sama Toyota lah. Toyota tuh paling sering dimiliki sama keluarga saya teman-teman. Jauh teman-teman. Jadi kayak fasilitas bengkel ya, pelayanan bengkel, kemudahan untuk dapetin spare part itu jauh lebih mudah pesaingnya ya. Kayak Toyota, Honda itu kayaknya masih lebih mudah dan lebih gampang gitu loh dibandingin sama Mitsubishi. Nah, Mitsubishi ini ya sayangnya after sale service-nya belum sebagus dua merek itu ya. Kalau kita compare sesama merek Jepang itu masih lebih baik dua merek itu. Bengkelnya masih sedikit, penjualan spare part-nya juga nggak sebanyak Toyota dan Honda. Terus sales-nya ya teman-teman, servisnya gitu, maksudnya servis hospitality-nya di bengkelnya itu juga nggak sebaik Toyota sama Honda. Nah, yang paling the best kalau buat saya teman-teman itu Toyota ya. Ya jelas lah, kalian mungkin kalau pernah servis di Auto 2000 mungkin ngerasain gimana hospitality dari staff-staffnya Auto 2000 itu sangat sangat ramah gitu ya. Beda banget sama Mitsubishi. Ini kadang-kadang kalau kita dapat SA atau mekanik yang judes tuh kayaknya nyebelin aja gitu. Cuma ya gimana lagi gitu loh, kita kan juga harus servis ya. Nah, itu salah satu dukanya ya ketika saya punya mobil Pajero Sport ini. Nah, terus yang ketiga, aduh tuh kalian lihat kan lewat jalan jelek kayak apa goncangannya. Nah, yang ketiga itu mobil ini tuh sering banget dicap sebagai mobil arogan. Nah, kadang-kadang ada enaknya dan enggaknya juga teman-teman. Enaknya mungkin ya beberapa orang gitu ya agak segan gitu loh ketika harus berhadapan sama mobil ini. Nah, tapi banyak juga orang yang jadinya netting gitu loh atau negative thinking. Nah, jadi banyak banget karena udah terstigma ini adalah mobil yang arogan gitu ya. Rata-rata pengguna mobil ini tuh orangnya yang di jalan tuh kasar gitu ya. Jadi kebawa banyak orang-orang yang tiba-tiba kayak saya lagi jalan santai-santai dipotong gitu ya. Lagi jalan santai-santai kayak dipepet atau dibully lah gitu kasarnya gitu. Itu ada aja teman-teman gitu loh. Padahal saya lagi jalan santai, itu tuh ada aja yang kayak gitu. Jadi karena mungkin orang udah terlalu jengah ya, terlalu sebel sama Pajero sama Fortuner gitu ya. Jadi ketika mereka ngelihat mobil itu di jalan tuh kayak ada rasa pengen balas dendam aja gitu mungkin ya. Gitu, karena saya berapa kali ngerasain gitu ya. Atau yang paling ekstrimnya lah, mungkin saya pernah ngalamin kejadian kayak harus bersinggungan sama orang di jalan ya, harus adu argumen sama orang di jalan. Padahal bukan saya yang salah, sudah jelas-jelas bukan saya yang salah gitu ya teman-teman. Saya lagi santai, tiba-tiba diserobot gitu ya, ya diklakson, saya klakson, orang yang nggak terima turun gitu loh. Dibilangnya saya yang salah gitu loh. Dan udah gitu banyak juga orang-orang yang lain ya teman-teman, ada orang-orang yang ikut-ikutan gitu ya, itu dibilangnya saya yang salah. Ya mungkin karena saya menggunakan mobil seperti ini teman-teman gitu. Mungkin karena saya pakai Pajero. Mungkin beda cerita kalau saya naiknya HR-V mungkin gitu ya. Mungkin orang akan lebih netral ngelihatnya. Tapi karena saya udah pakai mobil ini dan yang bersinggungan sama saya itu mobil jenis lain yang nggak terkenal arogan teman-teman ya. Jadi seolah-olah kayak, oh ini pasti yang punya Pajero nih yang berangasan nyetirnya gitu ya, yang arogan. Nah itu tuh salah satu nggak enaknya ketika kita pakai mobil ini untuk jadi komuter harian. Ada aja kejadian-kejadian seperti itu yang sebenarnya bukan salah kita, tapi ujung-ujungnya kita yang dipersalahkan gitu loh, hanya karena stigma mobil-mobil seperti ini teman-teman. Ya tuh Pajero, Fortuner pasti arogan, pasti kalau ada ribut-ribut di jalan mereka yang salah, padahal belum tentu gitu guys ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman suka dukanya selama saya menggunakan mobil ini selama 13 tahun ini. Just sharing aja teman-teman. Mungkin ada di antara kalian yang pengen memutuskan, aduh pengen beli Pajero lama, pengen tahu nih apa aja plus minusnya, apa aja kayak suka dukanya menggunakan mobil ini. Nah kebetulan saya udah 13 tahun pakai mobil ini dari baru, jadi saya tahu persis apa aja yang saya rasain suka dan dukanya selama 13 tahun menggunakan mobil ini. Oke teman-teman, paling begitu dulu videonya. Semoga
bermanfaat, semoga menghibur juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari mobil ini bisa, ya mungkin video ini bisa jadi sedikit masukan lah buat teman-teman semua. Oke, sampai sini dulu videonya teman-teman. Sampai ketemu di video yang lainnya. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe kalau belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.